Ini ada aman gak ya? Aman gak? Gini, tampilannya masih oke kan? Hobi banget tiba-tiba jatuh. Oke, yang udah dapat jawabannya boleh tuh. Ada yang udah ngasih tahu juga kalau dari dia katanya B. Yang lain kira-kira gimana? Sesuai informasi teks ya, yang pada teks. Yuk kita baca coba teksnya ya. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya nasionalisme, pemerintah meluncurkan program-program edukasi di sekolah-sekolah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme kepada siswa adalah dengan mengadakan pelatihan bagi guru agar dapat mengajarkan sejarah Indonesia dengan menarik dan interaktif. Bertambahnya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme di kalangan siswa membuat identitas nasional siswa terbentuk. Nah, tadi kan ada yang langsung B, kita langsung cek yang B ya. Kak, apa ada tryout SNBT gratis? Ada, tapi itu yang di link Kemendikbud ada tahu. Dicoba lagi sebentar ya. Oke, di link Kemendikbud ada sekali guys. Oke, tadi yang B, pelatihan bagi guru agar dapat mengajarkan sejarah Indonesia secara menarik interaktif berkontribusi pada pembentukan identitas nasional siswa. Identitas nasional siswa tadi ada ya. Semuanya ini ada di sini, teksnya ini nih. Tadi ada sejarah, mengajarkan sejarah Indonesia secara menarik dan interaktif gitu. Nah, ya bisa jadi ini benar. Kalau yang A kira-kira salahnya di mana nih berarti? Karena ada kata satu-satunya ini yang buat dia salah nih. Karena harusnya bukan satu-satunya. Yang C, pentingnya sebab identitas kalangan siswa tidak terbentuk. Tidak ada statement itu loh, tidak ada yang bilang kalau dia tidak terbentuk, tapi dia akan lebih efektif gitu kan. Yang D, pelatihan bagi guru tentang cara mengajarkan sejarah Indonesia secara menarik interaktif merupakan strategi paling efektif. Wow, ini overclaim ya. Dia nggak dibilang paling efektif, tapi salah satu yang efektif gitu. Tidak terdapat hubungan langsung antara nasionalisme dengan pelatihan. Oh, ada dong gitu ya. Oke, so benar ya siapa tadi yang ngasih jawabannya B. Jadi jawabannya emang berapa guys? Yes, kalian udah pada jago-jago berarti ya. Oke, aman. Jangan lupa sambil tutup layar di share lagi guys, biar sampai minimal kita 100-an lah di sini ya kan enak ya kalau 100-an, jadi yang keroyokannya rame. Biar nggak pada ngantuk kan, karena jujur aku sangat ngantuk kan anaknya. Lanjut yang nomor 2, kalau mau ada di discuss boleh banget ya guys. Nomor 2, jika Anita diterima beasiswa kuliah di dalam negeri, ia akan pindah dari desa tempat tinggalnya saat ini. Anita tidak dapat menerima tidak dapat beasiswa di dalam negeri. Manakah simpul yang paling tepat dari dua pernyataan tersebut? Oke, ada E-nya di sini ya. Oke. Kira-kira yang mana nih, Kak? Live Latsol tiap malam. Belum menentu, makanya kamu follow ya. Jet. Karena bisa jadi kayak besok aku ada agenda besok malam. Jadi mungkin aku nggak malam live-nya, bisa jadi pagi atau sore gitu. Atau mungkin subuh kali ya. Pejuang subuh. Makanya jangan lupa guys di follow. Jadi kalau ada kalau aku live kalian dapat notifikasi kali ya. Oke. Dan nanti kalau aku jadinya buat saluran WA, rajin-rajin untuk cek ini ya guys. Cek link bio-nya aku gitu. Oke, Jet udah kasih lagi A, si Priska juga A. Anita akan tetap tinggal di desa. Yang paling tepat ya guys ya. Ini udah sengaja di caps lock juga kan. So harusnya aman. Ini agak menipu, hati-hati. PU itu emang gampang tapi menipu. Jadi kadang kita itu bukan cuma ngerjain soal, kita juga kadang dikerjain sama soal gitu. Ya, yang mana nih guys? Kan lebih suka kalau bahas soal kayak gini malam apa pagi anyway. Sambil polling jadinya ya kakak. Kak itu apakah ini PU SNBT? Ini 14 berarti yang kayak 14 gitu. Di kalau isi soalnya aku. Yang mana nih? Boleh ikutan gak kak? Boleh dong, boleh banget. Jangan lupa di follow ya, yang baru join, yang belum pernah join di live aku, di follow, di tetep layarnya, di share lagi ke teman-temannya atau ke pacarnya mungkin, kan? Jadi biar barengan belajarnya
Sekarang nomor berapa kak? Baru nomor 2. Kita targetin jam 10 paling lama selesai ya. Oke. Biar kalian sahurnya nggak telat besok. Oke, apa jawabannya nih? Yang nomor 2 tadi udah pada milih yang A. Yang lain apa? Yang S juga, si S juga A. Anita akan tetap tinggal di tempat tinggalnya saat ini. Oke. So, the answer is, ada yang lain gak? Ada yang lain gak? Rifirama, boleh nggak? Boleh dong dikasih pendapatnya, kamu pilih apa? Yuk guess. Ada yang milih C. S berubah pikiran dari A jadi C. Belum tentu pindah. Ayo, jawabannya yang benar adalah, wah kakak bingung ya kan? Ini ada masih yang option E ya di sini guys. Dia pilihannya sampai E ya. Cuma dia nanggung, nggak muat di sini di bawah ini. Ya, oke. Masih yang A. Halo Embun, thank you udah di love. Hailang, thank you ya. Yang lain juga boleh bantu tap-tap layarnya sambil ya guys. Hai Mei. Ayo. Yang mana guys jawabannya? Jawabannya lah yang, oh dia yang A. Yang benar adalah, entar apa ini? Yufu juga A. Wah belum ada. Oke, banyak kan suara A ya. Ada tadi C, itu si S. Yang benar jawabannya lah E. Ini E guys, ini E. Ya jawabannya. Nih ya, jika dia terima beasiswa di dalam negeri, dia akan pindah. Dia nggak dapat beasiswanya gitu. Yang paling tepat simpulannya apa? Dia akan tetap tinggal di desa. Ini kayak informasinya tuh nggak cukup gitu loh guys, ya kan? Salah satu kemungkinan dia pindah dari desanya kalau dia diterima beasiswa. Tapi kan bisa jadi, tapi di statement ini nggak ada peluang yang lain kan, emang dikasih tahu. Justru karena itu, kalau kita pikirkan secara logika, karena ingat ini penalaran ya. Jadi kalau secara logika ya bisa jadi ntar misalnya nih ya, si Anita nggak terima beasiswa dalam negeri, malah dia nikah, ya kan? Mana tahu dapat suami dia jauh ya kan, jadi harus keluar dari desa. Jadi jawaban adalah yang tidak dapat disimpulkan. Oke? Jadi emang agak penipu ya guys ya, hati-hati makanya. Yang baru join, yang belum pernah join di live aku, boleh di follow, atau yang belum follow lah ya, di follow ya guys ya. Boleh interaksi satu sama lain, di tap layarnya, di share lagi. Oke, aman gak? Atau mau ini gak? Mau didiskus gak? Yang nomor 3 C, ada yang udah ngasih yang C nih ya. Oke, katanya ada pun jumlah rutin produksi dia selalu bertambah ya. Kian hari kian bertambah. Langsung ya berarti ya, karena udah ngasih jawaban nih. Ada yang C, ada yang B. Hai Safira. Kita lagi layarnya ya guys ya, sambil ya. Match kui apa ini? Hai Carica. Oh ada yang C, ada yang B tadi ya. Yang ngasih C tadi ada berapa guys? Jangan nangis lang. yang lain. Langsung aja lah ya, biar cepat selesainya kan. Nih 26, 27, terus 29, terus ada 29 lagi, 32, 35, 36. Nah, gimana nih polanya nih? Kalau kita lihat di sini dia tambah 1, di sini tambah 2, terus dia nggak ada, terus tambah 3, terus tambah nggak ada, terus tambah 3, terus tambah 1. Nah ditanya adalah hari ke, ada yang A, C ya. Berapakah yang akan diproduksi pada hari 9 dan 10? Anyway, ini udah berapa hari guys yang kita tulis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah berarti yang tanya adalah di sini dan di sini. Nah, kalau kita lihat pola ini kan dia belum tentu ya sebenarnya ya guys. Ya guys ya. Kan dia plus 1, plus 2, plus 0, plus 3, plus 0, plus 3, plus 1. Dan kalau misalnya kalian mikir kak, kayaknya dia bisa jadi loh polanya dia lompat. Karena ada ya kemungkinan guys pola itu lompat.
Tapi kalau kita lihat di sini nggak mungkin, karena nggak bersusun juga dia. Lompat 3 misal lompat 2, terus nggak ada ya susunannya. So kemungkinannya di sini adalah dia kan sampai sini plus 1 plus 2 plus 0 plus 3 plus 0 terus plus 3 lagi terus plus 1. Nah berarti kemungkinannya dia ada kan balik ke ini dari sini kan, dia kan udah mulai plus 1 nih, berarti dia balik ke sini lagi nih. Nah maka harusnya di sini dia bisa plus 2. Sorry, aku harusnya anti merah, warna merah maksudnya. Berarti harusnya ke sini dia plus 2, terus ke sini dia ulang plus 0. Nah, berarti harusnya 36 tambah 2 berarti 38, di sini juga 38. Nah, ada jawaban nggak? Nggak ada. Berarti ini bisa jadi salah soal. Jadi di soalnya tuh kurang karena human error ada ya, guys. Kalau misalnya ini mungkin ditanya ke 11 kali ya. Jadi kalau dia ke 11 baru dia tambah 3 ya. Kalau dia tambah 3 ke sini berarti baru dia jawabannya di sini 41. 38 tambah 3 41 gitu. Jadi kalau untuk jawaban yang ini harusnya dia 38 kalau dia 9 ke 10 ya. Nah, ini kalau ditanya 9 ke 10. Tapi kalau misalnya ditanya adalah 9 ke 11 berarti dia 38 41. Itu yang paling dekat. Jadi kalau misalnya kalian andai kan kalian nemu kayak gini karena bisa jadi ya gitu, nah kalian pilih aja yang paling dekat gitu dan kalian cari kemungkinan yang lainnya gitu. Oke? Iya, dia nggak membentuk pola, jadi polanya itu dia berulang aja. Jadi per dia dari sini plus 1 baru ulang lagi tuh biasanya plus 1, jadi polanya kayak gitu. Berarti plus 1 baru plus 2 baru plus 0 ulang dari pola yang depan gitu ya. Oke? Apa nih gamma padel ya, kok nggak muncul? Apa nggak muncul itu C? Oke kak, next. Nggak boleh tahu. Halo, boleh di tap layarnya ya guys ya. Jadi per soal kita buat target kali ya, nomor 4 berarti harus 4000 gitu ya. Mulai nomor 4, jadi itu minimal banget ya. Minimal banget. Kelipatan 3 kelipatan 2 itu bukannya lompat 2 angka ya. Kita ladenin nih ya, kita jabanin aja karena jujur udah berapa lama nih aku ajarin ya di kelas offline, jadi kadang udah lupa. Setelahnya aku nggak pernah bahas lagi. Kalau lompat 2 ini kan plus 2 plus 2, oh my god, plus 3. Terus lompat 2 atau lompat 3 nih yang tadi bilang, mana tahu bener ya kalian nemu polanya yang lain gitu. Nih plus 3, terus sini plus 3, jadi ya nih ya plus 3, oh iya lagi plus 3, terus ke 1 2 plus 3 juga kebetulan. Nah terus dari yang ini 27 ke ini plus 2, terus 27 ke 29 ke 32 plus 3, ngacak sih, cuma atas doang dia bisa plus 3. Terus 32 ke 36, oh bertambah kah? Plus 4 gitu, bisa nggak? Plus plus 2 plus 3 plus 4, terus berarti kalau dia plus 4 berarti kesini plus 5 dong, 41. Dia masih kesini dong, sorry iya benar. Oh lebih cocok ini, memang benar ini plus kesini ya, berarti plus 5 berarti 41 di sini 41 nya. Nah oke, tetap jawabannya ya 9 38 sama 41. Nah berarti kan tetap berguna ya guys ya. Andai kan tadi polanya salah, dia yang tadi itu juga hampir mendekati juga, cuman dia udah jadi ke 11 tadi ya. Oke, berarti ini polanya itu ya. Nanti aku kita rapiin lagi ya. Berarti dia nggak perlu yang pakai tambah 1 tambah 2 ini, dia berselang-selang aja. Yang di atas dia tadi tambah-tambah 3 semua, kalau yang di bawah dia tambah-tambahnya meningkat dia gitu. Karena kadang emang kalau soalnya kayak gini kan, itu tuh kita nggak selalu langsung nemu angka polanya kan. agak lama kadang emang proses start. Tadi berarti ini 38 menjadi 41 gitu ya. Oke, nice guys ya, thank you yang tadi yang bilang berpola 2. Assalamualaikum ITB UGM Undip. Waalaikumsalam.
Nah kan plus 5 deng. Ya itu maksudku. Iya Ikram. Thank you. Terus lanjut lagi ke plus 6. Enggak lah, capek banget. Kan ditanya 9 10. Cukup lah ya. Ngapain kan? Oke enggak. Kak, nggak ada PDF-nya Kak. Ini aku sebenarnya ngebahasnya PDF guys. Kemarin ngebahasnya tuh TO yang SNBT berapa itu ya? Bukan TO, ini bukan TO. Ini itu di PDF. Jadi nanti bakalan aku kasih capture ya di capture ininya. Jadi kalau misalnya nanti ada teman yang enggak, makanya aku rencananya mau buat saluran WA karena kemarin juga pada banyak yang bilang sih Kak dibuat grupnya dong, dibuat grupnya gitu. Cuman bedanya grup sama saluran apa ya? Aku bukan anak saluran banget soalnya. Sukanya disalurin. Halo. Yang baru join. Lanjut Kak. Oke. Jadi nanti boleh ini ya, boleh di follow dulu akun ini. Jadi nanti bisa dapat notifikasi kalau aku live, dan nanti agak rajin dulu ya. Bisa jadi besok sih aku buat saluran WA-nya. Jadi aku belajar dulu. Lebih suka mana sih guys? Pakai saluran atau pakai grup gitu? Bedanya apa sih kadang? Boleh ya dikasih opininya ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 4. Dalam suatu acara reuni, B dan 7 orang temannya mengelilingi meja bundar. B duduk tepat. Oke, karena dia kan 8 orang berarti ya. Kita langsung visualisasikan aja. Visualisasi berarti gambarin ya guys. Oke, nah dia bundar berarti bulat. Terus dia ada 8 orang. Aku tandain dulu deh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, berarti ini kayak gini ya. Anggaplah ini udah presisi banget ya guys, karena kakak kan nggak pakai ini ya, jadi menginikan aja, sudutnya nggak akan persis sama, harusnya kan harus sama ya. Oke. Terus dia tadi ada aturan-aturannya, kita langsung masukin sesuai aturan. B dan ada nggak yang bilang dia harus apa gitu, minuman akan ditawarkan ya. Ini mah soal paling easy menurut aku, nggak perlu divisualisasikan kayaknya ini. Ditanya adalah karena pernah aku bahas soal ini, terlalu gampang soalnya, maksudnya nggak perlu visualisasi bahkan. Dari tangan siapakah G akan menerima minuman? Tadi si G di sini diapit. Wait ya, minuman akan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan kan. Nah, berarti yang bisa ngasih si G itu adalah yang di sebelahnya kan. Nah, sementara si G itu diapit oleh D dan B. Nah, berarti ini nggak perlu kita gambarin, langsung aja jawabannya C. Oke? Aman? Jangan lupa guys, di tab layarnya ini nomor 4, tapi yang love-nya masih 3000. Oke. Aman. Ini yang coretan nanti langsung di capture ya. Tapi wait, harusnya aku rapiin dulu gak sih? Oke, sambil kalian tab layar aku rapiin dulu yang ini deh. Boleh tab dulu layarnya, yang ini aku rapiin dulu. Jadi nanti kalau kalian capture enak gitu. Kenapa nih? Dia nggak mau dong. Wait, aku tutup bentar ini. Oh my god, dia kalau delete tapi tadi nggak ini. Boleh ya guys, sambil tap layar ini sambil kakak rapiin. Jadi nanti kalau kalian mau capture enak gitu. Nah ini tadi yang ditanya 38. Soal yang kalian udah pada pernah join gak sih di bahas soal sama aku? Kalau misalnya belum, berarti kayak kemarin kan yang aku bahas kemarin itu kan gak jadi di capture, ternyata filenya rusak tuh, meskipun aku udah dicoret-coretannya kemarin, udah coret kemarin, ternyata filenya nggak ke-save gitu loh tuh. Jadi kalau misalnya ini biar aku sekalian ada dokumentasi soal itu, bisa nggak aku bahas lagi tuh di next live gitu. Tapi kalau kalian udah pernah ya aku malas juga bahasnya sih. Jadi, kira-kira gimana, bisa nggak kayak soal yang sama dibahas lagi di live? Sebenarnya banyak sih orang kayak gitu, karena belum tentu yang join selalu orang yang sama kan. Cuman kalau misalnya kalian rajin selalu live, ikut live aku,
orang yang sama kan ya, jangan bahas soal yang sama gitu maksudnya. Ini tadi plus 3, terus plus 3 plus 3, nah plus 3 baru nih 38. Nah yang atas aku warna hitamin deh ya. Ini tadi plus 2, terus kesini tadi plus 3 ya, plus 3, kesini plus 4, dari plus 4 baru dia ke plus 5. Jadi endingnya adalah 36 ini tambah 5, 41 gitu ya. Oke, aman. Gimana guys kira-kira yang tadi aku tanya-tanya? Ayo sebelum lanjut nih ke nomor berikutnya, kan udah nomor 4 nih, yang lobnya masih di 3000 guys. Sampai tiap layar di share lagi ya, biar sampai 100-an orang yang nonton. Ini suara aku terlalu kecil nggak? Atau aman nggak sih suaraku? Di share lagi guys ke teman-temannya, boleh kali ya. Semangat guys, semangat tiap layarnya nih barengan nih. Ya kan, aku bisa tiap layar juga kan, tapi bukan di sini, harusnya di sini dong gitu. Oke, lanjut nggak? Gimana yang udah ada jawaban nomor 5 nggak? Kedengaran kok kak? Kedengaran lemas nggak? Atau kedengaran bersemangat gak tetap? Oh my god. Ayo lanjut nomor 5. Halo Bandung. Mau sambil itu putar musik gak guys? Baik banget tapi ya. Lanjut. Oke, yang udah ada jawaban boleh banget. Ada yang udah dapat jawabannya enggak? Pera, ya jangan lupa guys di follow juga ya. Jadi nanti kalau live kalian pada dapat notifikasinya. Thank you. Ini gak ada yang ngasih jawaban kan nomor 5, langsung bahas. Oke, nomor 5 kak, nanti kalau udah ada CH-nya apa? Oh, channelnya dikirim pada sekarang bahasanya kak. CH apa? Grup kah? CH itu apa, saluran kah? Iya saluran. Oke, iya siap. Makanya nanti, oh iya kalau buat saluran itu berarti orang yang join orangnya sendiri yang join kan, bukan kakak yang kayak harus add satu persatu kan? Atau gimana sih sistemnya? Aku masih harus belajar lagi guys, karena bukan pecinta saluran. Jadi makanya di follow ya guys. Aku kalau nggak hektik banget besok aku usahain sampai buat salurannya ya. Pasti namanya sesuai ini sih, Rombelta. Oke. Lanjut ya, nomor 5. Halo Kaito, Kak apakah ada grup PDF-nya? Enggak, mungkin aku nggak akan share PDF-nya ya guys ya. Jadi yang aku share itu pasti capture-annya aja sih. Karena jujur ini sebenarnya dipakai sama tim ini soal kalau PDF-nya kan nanti bisa disalahgunain sama orang yang lain, misalnya dicori-cori di sini kan gitu kan, tinggal buka iPad di dia lagi terus udah di ini gitu. Jadi kakak paling aku nggak ngirim PDF-nya, jadi capture di screenshot ya. Nanti juga di akhir kita screenshot bareng-bareng boleh ya, kalau misalnya takutnya kalian mau langsung bahas juga setelah selesai live-nya. Sebenarnya kan paling kalaupun jadi aku buat paling salurannya bisa besok kan gitu. Oke, lanjut ya, kita bahas lagi nih yang nomor 5. Ini belum sampai 5.000 sih, harusnya nyampe 5.000 nggak sih guys? Halo yang yang belum follow, jangan lupa di follow ya. Halo Sasa. Oke, langsung kita bahas aja sambil teman-teman di tab layarnya. Jadi minimal per satu nomor itu ya kan dia udah di angka itu gitu, bahkan kalau bisa lebih gitu. Jadi targetnya hari ini kita bisa 30.000 love lah kali ya.
Oke. Oke. Lanjut nih, nomor 5. 3,21 kali 32. Nah, kalau kalian mau kayak gini kan kebetulan ini angkanya sama ya. Nih, dan ini perkalian kan. Ini tapi di sini penjumlahan maksudnya yang ini. Yang ini yang dikali. Nah, ini bisa teman-teman buat jadinya kayak gini nih. 3,21 terus dikali. Nah, ini kan dikalinya ini 32 sama 28 kan. Nah, 32 tambah 38 gitu. Oke. Tuh yang atas. Terus yang bawah. Yang bawah kan berarti angkanya kurang enak ya yang bawah. Jujur bukan cuma kalian kok yang gak suka kalau angkanya kayak gini. Nah, ini jadi ada di matematika juga. Jadi kalau misalnya ada A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kayaknya ketebalan deh. Nah, padahal udah yang paling tipis nih. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama aja dengan, kalau kalian kuadratin one by one akan agak ribet karena angkanya kan sebanyak itu gitu kan. Nah, kalian pakai caranya itu berarti yang A, bentar, tiba-tiba aku lupa nih, A dikurang B dikali A ditambah B. Ini kita coba ya. Wait, aku tiba-tiba merasa yang kurang dulu atau tambah dulu ya gitu. Karena kadang soal-soal kayak gini nggak selalu muncul, tapi kadang muncul juga gitu ya. Itu kayak udah rumus matematika sebenarnya. Oke, nah itu kita terapin ya. Berarti dia langsung ke per, karena ini tadi biru, aku ganti ke biru lagi. Per A, ini kan kita anggap A ya, si yang ini yang B-nya gitu. Berarti 6,605. Oh my god. Dikurang 3,395 terus dikali dengan 6,605 ditambah dengan, ya kok hobi sih dia geser-geser, 3,395. Nah gini guys. Nah yang udah bisa ngitung langsung boleh dihitung juga, karena dia angkanya nggak yang susah kok sebenarnya. Jadi angkanya ini sebenarnya enak, cuman di awalnya kayak nggak enak kan ngelihatnya karena panjang gitu. Kan sebenarnya tidak guys, dia bisa jadi bulat itu mah. Boleh ya sambil kalian hitung sambil aku ngerapin ya. Oke, pengurangannya berapa nih guys? Dikurang. Jadi ini 3,21. Nah ditambahin dulu ya yang di atas ya. Berarti 3,21 dikali dengan 32 tambah 38 berapa guys? Tadi oh ya benar 28 guys. Sorry. Thank you. Ini 28 ya. 32 tambah 28 berapa? 60 ya. 60. Benar kan? Terus per. Nah, yang di bawah nih 6,605 dikurang 3,395. 5 kurang 5 dia kan 0 ya. 0. Terus tinggal ini 10 kan, kurang 9 kan 1. Terus 6 dikurang ini kan jadi 5 tadi, 5 kurang 3 2. Kan 3,21 jangan-jangan. 2 3. Nah, ini komanya kan 3 ya, berarti 3,21 juga, guys. Terus berarti dia 3,21. Aku rapiin lagi. Pengurangannya 3,21 ya. Terus kalau penjumlahannya 6,605 dikali ditambah 3,395. Ya 10 deh ini. 5 tambah 5 kan 0. 1 di tangan, 1 tambah 9 0 juga. 6 tambah 3 9 tambah tadi 1 di tangan 0. Berarti 6 tambah 3 kan 9 tambah 1 10 kan. Ini 10. Nah, berarti tinggal angka yang sama bisa langsung dicoret sih. Nah, 3,21 ke 3,21 habisin aja. Tinggal 6 bagi 10 berarti sama dengan 6. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke? Aman? Wah kakak ngantuk kak, jangan ngantuk dulu. Kayaknya kita harus lebih cepat ya. Kalian kalau tarawih selesai jam berapa guys? Jadi aku besok lebih cepat izin SS. Oke, silakan yang mau SS.
Nah ini rumusnya, yang ini jangan salah, jangan lupa guys. Nge-lag tadi, yang nge-lag siapa di 3 yang bawah dari mana kak? Ini dikurang 3, ini yang 6,605 ini kan kurang kan, nih dikurang 3,395 itu 3,21. Nah kalau ini dijumlah, yang ini yang tadi ini kan, oke. Terus kalau ini dijumlah dia 10 gitu. Oke, jadi kadang angkanya kan kalau kita lihat udah kayak, aduh ini angkanya apaan sih gitu kan. Terus sebenarnya dia nggak semenggelikan itu gitu, nggak semenjijikan itu. Pas sudah dioperasikan ternyata ada yang bisa dicoret-coret kan gitu deh. Jadi itu sering rumusnya berlaku untuk pangkat 2 kakak. Yes, pangkat 2. Jadi harus A kuadrat dikurang B kuadrat. Karena kebetulan kalau angkanya bulat mah masih enak ya, kita kuadratin, misalnya 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat nih, nah itu kan masih enak ya, angkanya bulat, angka kecil lagi, nggak perlu di kayak gini juga dapat gitu. Tapi kalau angkanya kayak gini agak menjijikkan gitu. Nah bisa pakai ini gitu. Oke, aman. Oke, lanjut. Siap. Nih udah di angka berapa tuh? Jangan lupa di follow. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat gimana? Oh ada juga rumusnya, nanti kalian bisa cari tuh cara cepat pengkuadratan, itu ada rumus-rumusnya guys. Oke, lanjut ya, nomor 6. Nanti kalau enggak kita, kalau misalnya mau bahas yang cara cepat kayak gini boleh deh nanti ya, yang apa istilahnya, yang emang kita fokus di satu pembahasan gitu loh. Enggak, ini kan kalau ini kan campur-campur ya gitu. Lanjut ya, nomor 6. Nilai yang paling mendekati hasil perhitungan dari operasi bilangan berikut. Aduh, oh my god, ini angkanya hampir sama juga. Jadi rumus yang di atas seperti useful lagi, berguna lagi untuk soal yang ini karena dia persis sama ya. Berarti, tapi kalau kalian nggak suka ini bisa langsung di 0,5 di 58 inci, terserah juga. Oke, berarti kalau langsung kita buat yang di atas kan berarti dia 0,58 dikurang 0,42, terus ini dikali dengan 0,58 ditambah dengan 0,42. Next yang di bawah kita buat ke bentuk pecahan biasa ya. Kalau itu kan masih pecahan campuran. Yang masih ingat berapa nih berarti kalau pecahan biasanya? 31/5 berarti 5 dikali 3 15 ditambah 1 berarti 16/5 ya. Oke, wait. Nah nanti bisa dikalikan kebalikan juga sebenarnya ya, biar nggak pembagian gitu. Oke, lanjut nih, kurangin ya yang di atas. 0,58 dikurang 0,42 berapa tuh guys? Berarti 1,6, berarti 0,16 ya. Terus dikali dengan 58 tambah 0,42, 58 tambah 42 10 ya. Nah kan berarti 0,58 tambah 0,42. Nah ini kan udah setelah ini berarti jadi 1 dong. Ya kan 0,16 per 16/5 gitu. Nah kita ubah tuh ke pecahan biasa, berarti kan 0,16 dia dibalik, maksud aku dikali 5/16 ya kan. Nah berarti ini kesini boleh nih habis, tapi ini utang 10 berarti di sini. Nah 5/10 berarti 0,5. Oke, yang paling dekat dengan 5/10 0,5. Yang paling dekat dengan 0,5 yang mana tuh? 0,5 atau ada yang kesilap di sini? 0,16 1. Kok bisa 1 kak? Yang mana? 0,458 tambah 0,42 0,1 ya. Oh my god, astaga ya. 0,1 atau 1 nih? 0,58 ditambah 0,42 berapa tuh? 1 kan? Bukan 0,1 kan? Satu kita yang bersama. 10-nya dari mana kak? 0,16 dibagi 16 guys. Sorry ya kadang kalau aku agak kecepatan ya. Nah ini kalau kalian nggak suka kan angkanya kan sebenarnya hampir persis sama kan, 1/10 itu endingnya sebenarnya. Ini kan kali 1 2 biar dia habis komanya, berarti kali 100 berarti 16 per kali 100 ini kan sebenarnya. Nah, jadi sama lagi
Kalau enggak sama aja ya, ini pusing juga nih kayaknya kalian. Nah berarti kalian langsung ini aja ya. Kalau 0,01 0,16 tadi kan, per 16 ini kan hampir sama kan, dicoret 1 2. Oh 0,01 dong berarti. 16 ke 16 berarti kan harus kali 2, harus 2 kali. Berarti ini di 16 dibagi, kalau ini tadi berapa toh? Jadi berarti ini 100, bukan, karena ini harus kali 100 ternyata, sorry. Nah berarti 0,05 jawabannya. Kalau yang paling dekat berarti yang B lah, 0,05 kan, karena dia ditanya pun nggak yang langsung jawabannya berapa, bukan angka exactly-nya berapa, tapi yang paling dekat 0,05, paling dekatnya ke 0,1 paling, berarti yang berapa. Oke. Rumus kakak kok yang dalam kurung yang 1 minus yang 1 plus. Ya emang itu rumusnya ini tadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama A kuadrat ditambah dikali A tambah B gitu. Itu rumusnya menyelesaikan angka yang ini kan. Kamu kan, kalian suka nggak kalau mengkuadrat kali ini, kamu kalikan dulu nih 1 per 1, 0,58 kali 0,58 terus 0,42, kamu kali 0,42 terus kamu kurang, enggak kan. Nah jadi boleh pakai rumus yang ini, itu ada rumusnya guys. Oke. Tuh kayak cara-cara cepat pengkuadratan. Aman? Merek tabnya apa kak? Kenapa? Ada yang kak mau SS? Oke, tapi nanti di akhir juga akan kakak kasih SS kok ya. Ini aku rapin deh. Ini jadinya 5 per 100 berarti sama dengan 0,05, atau ini paling mendekati ke 0,1 gitu. Ini nanti aku buat linknya ya sekalian ya, ini link beli tabnya apa gitu. Canda guys, canda. Oh ya ini anyway ada jawabannya sebenarnya, tapi nggak ada pembahasan. Jadi dari tim memang kayak gini. Nah, dia 0,1 juga ya, sesuai ya, juga 6 tadi, ini juga sama. Oke sama ya, orang nggak ada pembahasan juga sebenarnya, kayak cuman kalau kalian lihat nih, dia cuman bertutur adalah gitu, dia nggak ngebahas polanya gimana, nggak gitu, nggak detail. Oke, aman. Itu paket apa deh, apanya paketnya, ini paket PU, jadi ini pembahasan di kelas offline di bimbel. Kakak dulu jalur SNBT juga kak, maaf. To be honest, aku jalur SNBP. Tapi aku sudah sangat banyak ngajarin anak-anak SNBT. Bahkan ketika dulu masih yang TPA yang ada santek-santeknya gitu loh, santek sosum, atau bahkan persiapan kelas mandiri, atau bahkan ketika anaknya, kak aku udah keterima di ITB, bisa kan, kalau di ITB kan ada placement tesnya kan, biar pengkategorian kelas-kelasnya gitu loh, kak aku mau les dulu dong gitu. Jadi meskipun aku anak SNBP, ya paham lah perjuangan anak SNBT. Oke, ada namanya Bismillah kak, PM PK sesinya kapan kak? Insya Allah ya, karena aku masih tentatif jadwalnya, dan kadang di real life juga udah hektik ya kan, atau mengumpulkan niatnya kalau udah selesai hektik kan, itu kadang nggak selesai ya. Insya Allah, makanya di follow guys, di follow ya. Oke. Disemangatin dong kakak. Doain lolos SNBT kak, amin. Semua yang join hari ini pada lolos SNBT ya Tuhan. Biar nggak sia-sia perjuangannya. Wait, sorry, kan sampai jadi jatuh kan. Ayo loh, rusak loh ntar nih, jangan dong. Gak punya duit belinya. Semangat ya. Ini sampai jam berapa kak? Targetnya jam 10 selesai ya kan? Kayaknya nggak selesai deh. Kita sampai jam 10 aja kali ya. Next besokannya dilanjut gitu, boleh kali ya. Tapi jangan lupa guys, di follow. Udah mulai ngantuk. Aish, ya kok hobi banget sih ya? Kenapa ada tripodnya aku? Hobi banget dia. Ini udah pada mulai ngantuk. Kakaknya lucu, aku follow ya.
Aduh, tapi kakak lucu tapi gak ngegemasin deh. Kenapa kamu bilang kakak lucu? Lanjut kak, satu soal lagi sampai nomor 10 kali ya kita usahain ya, jadi setengah lah minimal dari sini, jadi besok kita lanjut lagi atau kapan-kapan lagi ya kan. Oke, yuk kita lanjut kak, satu soal lagi kak, sampai nomor 10 kak. Oke, yuk sampai nomor 10. Jangan lupa di tap layarnya guys. Di tap layarnya, di follow akunnya. Ini kan akun official ya, tapi baru banget soalnya dibuat akunnya, jadi kayak followersnya masih dikit guys. Lanjut nomor 7. Jumlah mainan yang perlu disolasi sebuah pabrik kian bertambah, yang berusia selama 10 hari berturut-turut mulai dari hari pertama pabrik tersebut, yaitu berarti aku langsung tulis ulang ya si polanya. Ini 3, 8, 8, 14, 28, 35, bla bla bla, terus bla bla bla, 442, 451. Oke. Lanjut, jika jumlah tersebut menunjukkan pola yang bersifat konstan setiap harinya, berapakah jumlah mainan yang akan diproduksi pabrik mainan tersebut pada hari ke-7 dan hari ke-8? Coba kita hitung ya, benarkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah benar ya, berarti yang kosong ini ya emang. Oke, lanjut. Jika jumlah tersebut menunjukkan oke. Nah, langsung lihat polanya aja ya berarti ya. Kira-kira polanya ini lompat-lompat atau gimana nih kalau dari kalian? Kalau misalnya kita lihat yang terdekatnya kan plus 5, plus 0, plus 4. Wih. Terus tiba-tiba nih plus kali 2 nih tiba-tiba. Dan plus 14 kan. Gak enak banget ya. Terus plus 7. Kayaknya polanya dia berlompat guys. Aku udah 8 tahun nih bahas ini, jadi lupa. Ada yang udah dapat gak? Kak ada lihat kunci jawabannya tadi. Dia ingat banget dong. Jujur aku kadang nggak terlalu berpotensi kunci jawaban sih ya. Cuma kan kita harus nemu polanya di kenapa. Apakah ini polanya dia plus 5, misalnya plus ke sini lagi, terus plus ke sini, terus plus ke sini misal. Coba ya kita lihat ya. Kalau dia ke sini kan dia plus 5, terus plus jauh banget ya 20, terus tiba-tiba dia plus berapa dong ke sini, jauh banget. Nah, kalau ini plus 6 ke sini juga tetap jauh nih. Nggak nemu nih polanya. Bukan pola itu berarti iya, makanya yang udah nemu polanya nih boleh nih. Dia terlalu kejauhan soalnya. Kalau dia kali 2 kali lipat 38. Lupa nih. Padahal pasti aku waktu itu udah nemu polanya ini nih. Tapi nggak bisa aku lihat lagi guys. Spellnya rusak soalnya. Soalnya aku udah pernah ngajarin ini. Tapi nggak di kelas ini sih. Nggak di TikTok. Cuma udah rada lama. Jadi aku kan tipikal orangnya kan nggak yang ngapal ya. Aku udah ngajarin apa aja. Aduh lucu. Aneh emangnya. Ada yang ingat yang kayak ini polanya enggak? Ini cuma plus 3. Tunggu apa lagi? Katakan. Ada yang nemu? Ntar jawabannya tadi berapa? 95103 katanya. Atau jangan-jangan nih soalnya bisa jadi salah juga nih. Tapi kayaknya waktu itu aku nemu deh polanya nih. Tapi tergolong agak tricky. Atau aku skip dulu kali ya. Nggak nemu-nemu nih aku nih. Biasanya aku nggak selama ini kalau nemu pola guys. Coba ya. Aku lihat contekan aku. Nggak ada contekan sih. Maksudnya ada nggak ya? Asli loh. Ini aku udah pernah bahas di soal live. Di soal offline. Tapi nggak hilang. Nih. Ini sebenarnya nih. Ini udah pernah aku bahas. Nih udah ada pembahasan ini mah. Coretan aku juga sebenarnya. Tapi udah nggak bisa dibuka. Karena penuh banget memori aku. Nah gitu nih. Udah gak bisa dibuka ini. Jadi kayak rusak gitu jadinya filenya. Dan nanti bakalan tiba-tiba hilang sendiri. Aku udah pernah bahas makanya.
Paling terakhir aku buka kemarin lusa. Ya, aku buka kemarin lusa. Tapi nggak bisa lagi dibuka. Mas Kak tahu ketik pikiran. Kita skip dulu kali ya. Entah karena aku juga udah malam ya kan, pengen tidur. Oke, tandain, inget ya guys, ini nomor 7. Aku masih ada PR, masih ada utang sama kalian ya kan. Ya kan, ini hutang nih ya, tulis hutang. Karena aku juga nggak langsung nemu, biasanya aku langsung nemu pola juga guys. Nggak, otak aku udah mulai ngadet berarti. Oke, lanjut nomor 8 dulu ya. Coba balik ke soal tadi Kak. Soal yang mana? Yang nomor 7. Nah ini yang mau cobain dulu, boleh di capture. Nah nanti kalau aku live berikutnya, Kak yang ini deh polanya gitu. Meski kan tadi kan ada yang request untuk aku bahas bahasa Inggris kan. Karena kadang aku bahas bahasa Inggris juga sebenarnya. Nah nanti kamu boleh ingetin, Kak kemarin masih ada utang loh gitu. Semoga aku ingat ya. Oke, yang masih di sini boleh di capture dulu, ini jadi PR kita bareng-bareng. Jangan lupa di tap layar juga sambilan. Oke. Keburu lupa Kak. Jangan dong di ini dulu. Ini ada utang PR. Harus ingat. Ini emang sayangnya harusnya aku kalau udah selesai nyoret kayak gini langsung ini ya. Langsung aku buat di drive kali ya. Harus beli penyimpanan kayaknya aku. Kenapa ini iPad aku udah penuh? Soalnya konten-konten yang ini semua masih utuh di sini. Oh, yang kalau kalian lihat di situ, di apa namanya? Di TikTok aku itu masih di iPad semua. Belum lagi file-file lainnya kan. Belum lagi yang ada juga YouTube kan soalnya. Makanya di subscribe juga guys kalau bisa YouTube-nya. Oke. Anyway harusnya aku bisa record ini ya, record live ya. Jadi bisa jadi ini yang di post juga kan? Ya nggak sih? Lanjut ya, nomor 8. Jangan lupa yang nomor 7 jadi utang guys. Oke. Ini di arsip live ada Kak. Tapi di arsipnya dia nggak ini kan? Nggak utuh kan? Nggak dari awal sampai akhir gitu kan? Atau gimana sih dia? Boleh ya di ini yang tanda love ini dikasih tahu sama kakak gimana? Ini udah ngantuk guys, ngantuk dari awal sampai akhir. Oh iya, itu berarti harus dari awal kah pengaturannya atau gimana? Arsipnya, arsip live. Aku jadi penasaran deh. Bisa di-cut. Iya, kemarin aku coba kan, tapi dia nggak sampai akhir. Jadi ada beberapa cut gitu dia. Harusnya record live gini ya, bentar. Yang dulu guys. Ah iya, harusnya nih ya. Berarti harusnya dari awal, jadi aku nggak capek buat pembahasan kali ya. Tapi nggak juga sih. Misalnya dari awal sampai akhir bisa jadi cut juga. Oke deh, oke. Thank you infonya guys. Ini user TikTok baru. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Ini jujur soal kayak gini tuh hampir di semua jenis tes guys ada. Mau kamu nanti one day kamu mau coba CPNS, terus ada juga ini mah. Ini kita baca nih soalnya. Apabila satu produksi dikerjakan oleh 8 orang, pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 32 hari. Berapa hari produksi dapat diselesaikan jika dikerjakan oleh Q orang? Oke, dia nggak dikasih tahu lagi ya ininya, Q-nya berapa. Nah ada ditanya berapa hari. Nah intinya itu ini adalah namanya perbandingan terbalik. Jadi kan kalau misalnya yang satu kerjaan ya, kalau dia makin banyak orangnya selesainya makin cepat kan, artinya harinya makin sedikit gitu. Makin banyak orang, hari yang atau waktu yang diperlukan lebih sedikit kan. Nah jadinya perbandingan terbalik. Oke, karena ini perbandingan terbalik jadi sistemnya tuh dia kayak dia A1 per B2 sama dengan A2 per B1 gitu. Oke. Jadi pasangannya si A si yang satu ya si 2 gitu. Jadi mereka dibalik aja. Atau kadang ada juga sih orang buatnya langsung perkalian ya, A1 B1 sama dengan A2 B2 gitu. Tapi itu sama aja kan?
Jadi sebenarnya matematika ini ya itu lagi kok yang dibalik-balik gitu ya. Nggak jauh, nggak istilahnya nggak jauh dia, ya emang sama tuh. Cuma kadang ada orang yang lah ini kok rumusnya beda gitu, sebenarnya itu sama guys, cuma dia dibentuk kali, ada yang dia bentuknya tergantung orangnya aja lebih suka yang mana gitu. Nah ya, oke. Nah kita misalin adalah si 8 orang, berarti orang adalah A ya misalkan. Nah ini berarti jadi A1. Nah maka waktunya ini waktu kan B ya berarti ya. Nah ini kan berarti B1. Oh dari mana disebut, ini berarti B1. Terus berarti berapa hari yang ini berarti jatuhnya adalah B2. Terus Q ini adalah si A1 A2. Oke, langsung masukin A1 kan berarti 8. B2 tadi adalah yang kita mau cari. B2 lah ya, tetap aku buat. Karena yang tanya adalah harinya, ya kan? Lanjut. Tadi A2 adalah Q per B1 tadi adalah 32. Nah, gimana nih? Yang tanya tadi kan B2 ya. Berarti B2 sama dengan kalikan silang nih ya. Oke, berarti jadinya 8 kali 32 per Q. Nah, berapa tuh? 8 kali 32 guys. Yang udah cepat ngitung boleh nih langsung nih. 8 kali 2 berarti 16, 8 kali 3 24 tambah 1 256 ya. Berarti B2 adalah 256 per Q. Oke, ada ya jawabannya ya. Itu jawabannya yang berapa? Kok gak berubah sih warnanya, barusan aku udah ubah. Oke, udah ada ya yang tadi yang jawabnya juga ya. Oke, berarti udah ada yang emang cepat ngitung ya di sini ya. Good job guys. Karena kalau kalian lagi tes yang perlu itu bukan cuman ketepatan tapi juga kecepatan, ya kan? Kalau lagi ujian kecepatan dan kecepatan. Nggak cuma tepat tapi harus cepat. Oke, lanjut. Anjir ternyata gitu. Ya emang gitu. Jangan lupa guys di follow ya, di follow akun aku biar besok makin semangat live-nya. Buat thank you yang ngasih rose, halo, thank you Bagas sudah dikasih bunga mawar ya kan. Thank you F udah ngasih bunga mawar juga. Bingung rumus perbandingan senilai sama berbanding. Kalau yang senilai itu berarti dia kalau si A makin gede, si B-nya juga makin gede gitu. Kalau kerjaan dia kebalik kan. Life goal achieve. Wah, thank you guys. Tapi aku gak ngerti deh kalau life goalsnya ke achieve nanti dapat apa. Kepala isi cuman PKPM. Nggak boleh. Ingat, PKPM kalau kamu 100 dapat sempurna pun di PKPM, yang lain kamu kurang ya nggak cukup kan gitu. Itu ya. Oke. Sebenarnya yang paling agak menggelikan itu adalah perbandingan terbalik. Kalau perbandingan senilai itu malah lebih enak gitu. Oke, lanjut ya guys ya, biar kita selesai sampai nomor 10. Nextnya nanti ini masih ada PR juga. Tadi nomor 7 aku lupa polanya karena udah beberapa waktu lalu aku ajarin di kelas offline sebenarnya. Dan tadi aku nggak terlalu persiapan karena aku tahu teman-teman aku yang di sini atau yang join live kan udah pada jago-jago ya. Aku udah yakin tadi pasti nih nanti ada yang langsung nih polanya gitu. Oke, lanjut ya biar nggak kemalaman, nanti takut dimarahin. Ya ada yang ngasih pinjer heart nih, thank you F, jangan lupa di follow guys ya. Nomor 9, sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin A, B, dan C digunakan untuk memproduksi botol plastik untuk minuman kemasan. Apabila ketiganya digunakan bersamaan dihasilkan 360 botol per hari, maksudnya bukan 360 hari ya. Oke, berarti ada kalau A ditambah dengan si B ditambah dengan si C itu sama dengan 360 kan. Tuh pertama. Next, Kak itu pakai aplikasi apa? Apanya nih nulisnya? Jujur aku nggak meskipun banyak orang ini pakai Colorlab pakai ini gitu, aku nggak terlalu excited. Jadi aku tuh cuma pakai, jadi filenya tuh harus PDF kan. Nah kalau dia filenya udah, kalau Word dia nggak nemu, agak ribet karena penyimpanan iPad aku juga nggak, aku belinya kemarin nggak yang gede karena nggak punya duit. Penyimpanan gede kan duitnya lebih gede kan. Nah itu ada pennya langsung gitu.
Jadi aku nggak mau ngabisin penyimpanan, karena penyimpanan aku aja udah penuh guys. Itu ya yang udah nanya si dulu DL Puspa. Boleh ya di follow, jangan lupa. Lanjut ya. Jika hanya mesin A dan B yang digunakan tanpa mesin C, nah berarti artinya ketika A sama B, nah yang didapatkan itu cuma 240 botol satu harinya. Oh gitu Kak, makasih, soalnya aku juga punya iPad. Iya. Oh berarti kamu nggak tahu sama ini. Tapi kalau mau lebih rapi lagi ada Kolanot juga, tapi aku nggak pakai sih. Jika mesin B dan C saja, nah B dan C ya, berarti kalau B dan C aja itu dapat 280. Banyak pasti yang bersih jika suatu hari hanya mesin A yang dapat digunakan. Artinya nilainya adalah si A berapa gitu ya. Nah ini sebenarnya boleh langsung di nih B dan C aja. Langsung masukin aja lah ya nilai B dan C ini. Kan berarti A. Oh iya, aku ganti warna tapi kok nggak ngerespon ya. Berarti kan ini tinggal A ditambah B tambah C, ini masukin aja ini ke sini ya. Masukin berarti bahasa matematikanya substitusi. Udah ya. Berarti A B tambah C kan 280 ya. 280 sama ini 360. Berarti A sama dengan 360 dikurang 280. Nah 36 kurang 28 berapa tuh guys? Lupa Kak. Oh iya, karena kamu jarang gunain kali ya, Dek. Makanya kamu lupa. Berapa tuh? 36 kurang 28, guys. Ya, oke, 80 ya. Berarti jawabannya ada tuh yang cantik. Berarti yang C. Nih, itu ya. Jadi kadang ini soalnya udah panjang kali lebar, ternyata simpel banget kan. Bahkan ini pun kita nggak terlalu pakai nih yang ini gitu. Yang persamaan kedua semudah itu, semudah itu guys. Lebih susah menyatukan kamu dan dia kayaknya malah. Nah makanya kalau kalian PKPM nggak jago-jago banget, karena kalau PKPM kan lebih emang matematik banget ya, apalagi PK, oh my god. Nah maka kalian ya ngegasnya di soal-soal yang ini, main cepatnya juga gitu ya, ikutan boleh lah, boleh banget. Suka kayak gocek sama soal yang ribet Kak, soalnya panjang kan. Nah itu kan udah langsung kayak stres duluan kan, kayak udah down duluan, padahal sebenarnya soalnya tuh gampang gitu. Kak itu dapat soalnya dari mana? Dari bimbel, karena emang ada tim modul juga yang emang disesuaikan dengan kisi-kisi yang keluar terbaru gitu loh, kisi-kisi yang dari Kemendikbud kan. Jadi ini soal bimbel yang emang aku ajarin di bimbel. Oke. Aman Kak. Ada lagi sambil itu tergantung subtes Kak. Ini PM Kak, bukan PU penerangan umum. PM nanti ya, bimbel online bisa Kak. Boleh dong. Kamu mau apa? Mau kelas private atau gimana? Nanas PU. Oh iya, CD ini. Plus 280 dari mana? Ini tadi substitusi, karena tadi kan ada ini Dek, B tambah C kan tadi ini 280 kan. Nah makanya kok buat nih tanda substitusi. Nah langsung aja A ditambah 2, B tambah C tadi berapa? 280 kan gitu. Oke. Mau PU yang hitung-hitungan lagi Kak? Tadi janjinya kita sampai nomor 10 sih kebetulan. PU yang hitung-hitungan ini masih ada sih beberapa. Ada tadi juga yang udah hitung-hitungan kayak yang ini. Boleh di capture nanti. Tadi janji sampai jam 10, ya udah nggak apa-apa sampai jam 10 kali ya. Nomor 7-nya Kak. Nomor 7 belum selesai karena polanya nggak dapat. Aku udah pernah ngajar ini di kelas offline. Tapi aku lupa karena aku nggak akan selalu ingat guys tiap soal itu kan. Kalau pengajar itu sebenarnya yang penting udah tahu caranya kan. Tiap angka itu kita nggak selalu yang hafal berapa gitu. Jadi karena aku tadi lupa dan kayaknya otakku lagi nggak oke untuk dia kerja keras, udah malam. Nah jadi aku buat ini tanda PR. Oke. Nah teman-teman juga bisa nanti di capture dulu, jadi nanti kerjaan lagi ya. Oke, aman, lanjut ya. The last one, nomor 10 aja yang udah dapat jawabannya. Oh ya, ini optionnya guys, boleh dibaca-baca dulu, baca ininya dulu deh, statementnya dulu ya. Oke, nanti ya kakak kasih capture ya one by one. CD ya,
Udah pada baca belum nih statementnya? Semua peserta tes wawancara melewati passing grade tes tulis. Sebagian peserta tes wawancara melakukan pemberkasan ulang. Simpulan yang paling tepat adalah ditanya kesimpulan, guys. Biasanya kalau aku nggak akan mau ngajarin dari hampir jatuh dari nol banget lagi, yang kayak bener-bener pakai rumusnya enggak. Jadi langsung coret aja yang sama ya. Peserta tes wawancara lewat passing grade. Sebagian peserta tes wawancara melakukan pemberkasan ulang. Nah, berarti ini peserta tes wawancara kan? Nih sama nih statementnya. So coret aja. Nah, ini juga berarti sama statementnya. Nah, berarti yang mana nih? Nah, semua kalau ada di pernyataan 1 dan pernyataan 2 ada kata sebagian, kan bertentangan ya. Jadi biasanya yang dipakai untuk kesimpulan adalah kata sebagian. Oke. So, berarti ini kalau kita yang sisa apa nih? Berarti sebagian peserta tes yang melewati passing grade itu melakukan pemberkasan ulang, bisa jadi gitu. Coba ya kita lihat dari optionnya yang cocok, karena bisa juga loh dia jadi berkebalikan dibuatnya, jadi kayak nggak negasi banget, tapi kayak dia kata yang tidaknya yang disorotin gitu. Coba yang A, semua peserta tes wawancara yang melewati passing grade ditulis melakukan pemberkasan ulang. Kurang cut. Yang B, semua peserta tes melakukan pemberkasan ulang. Enggak lah, kan enggak semua lewat kan, pasti salah banget. Yang sebagian peserta tes wawancara yang melakukan pemberkasan ulang belum tentu ya udah harus. Sebagian peserta tes wawancara melewati passing grade tes tulis dan melakukan pemberkasan ulang. Melewati, ini bisa jadi ya kan, tidak ada peserta tes wawancara melewati passing grade dan tidak ada tes wawancara melewati passing grade. Enggak, bukan. Berarti antara dia sama A ya tadi ya. Kita mixture lagi ya. Semua peserta tes yang melewati passing grade tes tulis melakukan sebagian peserta tes wawancara melakukan pemberkasan ulang. Semua peserta tes wawancara melewati passing grade tes tulis. Nah, berarti yang A udah salah nih, karena semua lewat wawancara sebenarnya kan, tapi nggak semua mereka lewat passing grade-nya gitu. Berarti ini enggak, jawabannya layang deh. Oke, aman? Nggak semua pemberkasan tes. Iya, aman gak? Ini ada yang baru join nih, udah jam 10.00 guys. Aman, oke. Mau capture sekarang? Kita sudahin aja lah ya, udah jam tidur katanya. Kalau kemarin sebenarnya sampai jam 11 sih live-nya, jadi kelar sampai 20 soal. Paten emang anak yang kemarin. Mau udahan gak? Jangan bilang sampai subuh. Kalian yang butuh untuk sahur guys. Nih yang tadi yang minta nomor 7 sih siapa nih? Ya kan nomor 7 kan tadi masih PR. Kan kita udah nggak punya energi untuk bahas yang polanya ini sangat agak rumit. Lanjut bentar please. Lanjut yang mana? Lanjut yang mana guys? Tadi perjanjian sampai jam 10, sampai nomor 10 gitu. Takut kepikiran. Oke. Nih, yaudah nih yang udah, yang apa namanya, yang penasaran banget, yang kepikiran dengan nomor 7. Kalau aku sih enggak ya. Santai aja gitu. Karena mungkin kakak udah nakes kali ya. Tapi kalau mau ngajar, jujur kalau belum nemu jawaban nih kepikiran sih. Ayo, ya udah, ayo kita cek lagi yang nomor 7 katanya. Sampai harus dapat jawabannya. Ya, yang udah langsung peka dengan polanya ada nggak? Karena ini polanya nggak enak guys. Ini tadi dia, apakah dia lompat 2 maksudnya? 3 ke 14. Wah. Bentar. Nomor 8 mau lihat kak. Nih, nomor 8. Ini kalau aku agak iniin layar boleh nggak ya? Aku penasaran dengan kalau misalnya kayak dikecilin layar bisa kah? Oke, jadi gelap ya. Sorry, aku lagi banyak coba-cobanya ya guys. Nih siapa nih yang tadi yang minta nih nomor 7 nih? 388 14 28 35. Udah nemu nggak polanya nih? Ini dia kalau lompat tambah doang nggak nemu. Plus 5 plus 20
terus ke sini nggak 5/20 kali 4 kah? Sorry, ini langsung kali 4 kah? Wow, kebanyakan gak sih kalau kali 4? Cuma kalau nggak bentar ya, aku mana tahu ngelihat ganjil genap. Bentar, kalian capture dulu nih yang tadi. Ini yang penasaran tadi kan, kalau kakak bilang ya udah ini jadi next ya, jadi ini nggak cuma per kalian tapi per aku juga. Bentar kalian capture dulu. Oke, I'm back. Bentar ya, kalau kita lihat ini aku kecilin lagi, aku tulis ulang nih ya urutannya, karena ini kayaknya ada yang kali 1, kali 2, kali 3 gitu deh. Misal aku hapus dulu pola yang tadi udah sempat aku gambar di sini. Nih yang udah paling penasaran banget, yang katanya takut kepikiran nggak bisa tidur gara-gara ini kan. Ini ke sini kali 1, ya kan? Ini ke sini kali 2, jadi selang. Nah berarti bisa jadi ke sini kali 3. Kalau nemu ya silakan ya langsung cari. Terus berarti ini tadi lompat gak? 1, langsung ya 2, terus 3, berarti ini ke sini kali 4. Ya bener gak? Coba aja ya, ini kan test drive kan. Nggak tahu kak, aku ngarang ke ya. Lanjut ya. 3/8. Warnanya nggak berubah. 3/8, yang ini tambah 5. Terus dia kan lompat nih. 14/35 tambah berapa ini guys? Enggak. Sorry, berarti dia nggak gini. Dia ke sini. Ini plus 5. Hubungan antara yang 3 dengan 8, nah 8 dengan 14 ini plus 6. 28 tambah 35 ini plus 7. Nah kan, dia lompat lagi kan. 1. Berarti harusnya ini ke sini. Ini ke sini berarti plus 8. Coba ya. Kalau dikali 3, 35 kali 3 berapa guys? 5. 1 di tangan, 3 kali 3, 9 tambah 1 berarti 105 kan? Berarti 105. Ada kebetulan ya di option ya 105 ya. Nah kalau tambah 8, 105 tambah 8 berapa tuh? 113 kah? 100 berapa guys? 113 kan? Kita coba 113 kali 4 apakah 442? Kalau benar berarti jawab udah ke close berarti untuk soal ini kan. Ada nggak? Benar nggak kalau 113 dikali 4 itu 442? Enggak 442, 452. Typo kali ini ya. Iya berarti 452, tapi kebetulan di sini ada jawabannya ya. Berarti paling dekat ini tuh 105 dengan 113. Berarti adalah yang E. Oke. Ini berarti nggak jadi PR ya. Aku delete lah ini. Ya kan? Mungkin ini typo yang ini, yang 442. Harusnya 452. Oke. Aman. Berarti ini harusnya 461 kali ya. War is super. Yes, langsung kan, jadi harus diselesaikan. Emang ini kamu baca namanya siapa deh? Itu apa sih huruf Cina itu? Hehe, iya benar. Yuk, nggak jadi PR nih. Kan nggak seru, kalian nggak punya PR jadinya. Udah PR kalian sampai nomor 10 lah ya, kalian coba dulu ya. Yuk capture guys. Nih jangan karena kakak udah bilang ya, penyimpanan aku penuh, jadi hilang-hilangan filenya. Yang kemarin aja hilang. Nembak berhadiah. Jepang BDW. Oh Jepang. Artinya apa tuh? Bacanya aku nggak ngerti bacanya apa.
Yuk, yang mau capture nggak? Kalau nggak langsung aku sudahin aja. Kak, PDF-nya ada kak? Aku nggak akan ngasih PDF, jujur. Aku bakal ngasih capture aja. Karena kalau aku kasih PDF kan, aku harus menghormati yang buat soal. Nanti bisa digunain orang lain lagi soalnya kan. Jadi kalau misalnya aku kasih capture nggak apa-apa. Akan lebih ribet kalau mau digunain soalnya. Tapi kan minimal kalian tetap bisa ngeliat kan coretannya kan dengan jelas. Oke nggak nih? Aman? Blur? Oke. Apa harus satu persatu? Oh my god, kenapa ya blur banget? Ini kayak masa lalunya kalian kayaknya ini mah blurnya. Ntar ya. Jadi kalau dia langsung gini, bentar sekarang. Masih sama kah? Siap-siap apa guys? Siap-siap kemana? Mau ke Pulau Kapuk? Aman gak? Masih blur gak tetap? Aman. Oke, capture lah. 1 2 3. 1 2 3. Ini harus bahas apa aja kak selain PU? Semua lah ya nanti kita bahas ya. Karena yang paling kalian takutin kayaknya aku tahu deh. PMPK kan, jujur aja. Sama LBE ya, aku kadang ngajar LBE. Oh iya, LBE juga ya, kalian takut ya? Nih, ini jadi bonus ya untuk kalian bisa ngerjain nomor 11 nomor 12. Jadi di berikutnya ini PR lah ya, kalian punya PR lah 11 12. Kalau nggak kerjain ya udahlah, aku ngambek.